Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibul, terima kasih sudah di sini. Cerita kali ini berasal dari seorang pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Slamet. Kejadiannya itu sekitar tahun 1985, Bu. Pendakian yang meminta pilihan untuk hidup atau mati bagi para sahabatnya. Persahabatan yang jelas dipuji di Gunung Slamet. Satu di antara mereka harus menjadi pemenang, Bu. Menang untuk melanjutkan hidup, menang untuk mengenang, menang untuk memberi doa bagi yang lain, dan menang ketika Gunung Slamet mendekat tubuh mereka. Bagaimana segala tragedi itu terjadi? Ikuti terus video ini. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi untuk Bang Alek yang telah rela menuturkan cerita pilu ini. Cerita yang bisa bikin mewek tentunya, dan cerita yang seharusnya larut dalam masa lalu. Masa lalu yang harus dia kubur bersama penyesalan, Bu. Sebuah keputusan yang sulit bila dia harus mengorek luka lama dalam kanal YouTube-nya, yang mungkin nanti akan saya spill di video ini. Bersama kedua sahabatnya yang sama-sama kuliah di IKIP Semarang, nama kampus pada saat itu yang kini telah bertransformasi menjadi UNES. Bang Alek tidak akan pernah lupa ketika dua sahabatnya, Iqbal dan Gagah, diajak untuk mendaki Gunung Slamet. Gunung yang jelas-jelas belum pernah didaki oleh mereka. Meskipun Bang Alek sendiri sudah sering melakukan pendakian gunung, untuk Gunung Slamet belum. Iqbal juga sama, dia telah melakukan beberapa pendakian, namun tidak sebanyak Bang Alek. Hanya Gagah yang memang belum pernah melakukan pendakian sama sekali, dan itu adalah pendakian perdananya. Bang Alek sendiri masih ingat ketika itu pendakian masih dianggap ilegal, masih sulit untuk mendapatkan izin mendaki lah. Tapi karena keinginan Gagah begitu membuncah, maka jalur Bambangan adalah jalur yang mereka pilih. Siapa mendaki, mereka packing, berangkat, tiba di Serang Purbalingga, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Bang Alek juga masih ingat ketika itu harus melewati jalan setapak. Lebih-lebih akan licin jika hujan. Tidak seperti sekarang yang sudah teraspal. Dan menjelang maghrib mereka baru sampai di desa Bambangan. Hanya izin dari penduduk lah yang diambil oleh Bang Alek untuk mendaki Gunung Slamet. Bang Alek masih ingat ketika mereka bertemu dengan klub UPL, yaitu Unit Pandu Lingkungan yang berasal dari Universitas Jenderal Sudirman, sebelum mereka melakukan pendakian. Dan klub UPL juga ingin melakukan pendakian. Setelah sholat Isya mereka melakukan perjalanan. Klub UPL sendiri juga sedang melakukan persiapan. Namun mereka belum bergerak, dan Bang Alek bersama para sahabatnya meminta izin untuk bergerak lebih dahulu. Target mereka adalah pos 1, yang pada saat itu adalah pos Samarantu, yang kini menjadi pos 4 tentunya. Begitu jauhnya bila Bang Alek mengingat-ingat pos tersebut. Perjalanan mereka harus melewati terowongan alam, Bu, yang terbuat dari dedaunan dan semak belukar, berbentuk melengkung secara alami. Treknya lurus dengan jalan setapak yang jelas menguras energi mereka. Bang Alek sendiri menjadi leader pada saat itu, dan Iqbal menjadi sweeper. Keluar dari terowongan alam, Bang Alek keluar terlebih dahulu dari kedua sahabatnya, Bu. Sebab jarak Bang Alek dengan Iqbal dan Gagah itu terpaut sekitar 2 menit. Dua bangunan mirip cangkuk terlihat oleh Bang Alek, dan dia mengira itu adalah pos Samarantu sebab rasa udah jalan jauh gitu. Sambil menunggu kedua sahabatnya, dia pun break sebentar. Tidak berapa lama tapi sahabatnya kemudian muncul. Bang Alek kemudian menceritakan tentang cangkuk yang dia lihat di depannya tadi, dan ingin menunjukkan kepada mereka bila mereka akan menempati cangkuk tersebut untuk break. Tapi sayangnya kedua sahabat Bang Alek ini tidak melihat apapun di depan mereka. Bang Alek kemudian meyakinkan mereka kembali dengan cara menyenternya, Bu. Anehnya bangunan itu seperti hilang. Ya, perdebatan akhirnya terjadi di antara mereka. Namun terjadi keputusan bersama untuk melanjutkan perjalanan. Andai Bang Alek dulu tahu bila itu adalah sebuah tanda, dua bangunan yang menjadi simbol hilangnya kedua sahabatnya ini, kemungkinan Bang Alek akan berpikir ulang meneruskan perjalanan.
Namun apalah daya, takdir hanya Tuhan yang tahu, Bu. Dan siapa pula yang bisa mengukur takdir, Bu? Tidak berapa lama klub UPL itu bertemu dengan mereka. Ternyata klub UPL sudah menyusun langkah-langkah mereka. Mereka pun sama-sama melakukan perjalanan ke pos Samarantu. Sekitar setengah jam akhirnya mereka sampai di pos Samarantu, Bu. Alex dan para sahabatnya izin untuk melanjutkan perjalanan sebab klub UPL ini memutuskan untuk break di pos Samarantu. Alex dan para sahabatnya punya rencana sendiri bahwa mereka akan summit attack melihat sunrise di puncak, lalu melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sampai di puncak Gunung Slamet, walaupun mereka tidak sempat mendapatkan sunrise karena Bang Alex sendiri memang belum menguasai medan pada saat itu. Akhirnya mereka pun merasakan dinginnya udara Gunung Slamet yang kerap bisa membuat orang menjadi beku. Bagaimana tidak? Udara di puncak Gunung Slamet bagai di dalam freezer, Bu. Udara dingin yang ketika mereka makan harus mendorong dagu-dagu mereka karena saking dinginnya. Mereka harus mendorong dagu mereka karena harus mengunyah makanan yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka yang mengangan dan susah untuk mengatur. Sampai seperti itu dinginnya udara puncak Gunung Slamet pada saat itu, Bu. Setelah mengambil beberapa dokumentasi, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung turun. Sayangnya baru saja akan turun, tiba-tiba kabut tebal datang. Kabut yang paling tebal dan tertebal yang pernah Alex ketahui selama Alex melakukan pendakian di gunung lain, Bu. Alex yang menjadi leader dalam tim tersebut tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Skup jarak pandang hanya menyisakan 2 meter. Dan disinilah mereka mengalami disorientasi jalan. Mereka hanya mengandalkan insting dan merayapi tiap-tiap tapakan jalan yang diambil. Kondisi batuan yang sangat licin karena sudah terkena awan dan embun dari kabut membuat Iqbal sempat tergelincir di salah satu jalur yang sangat curam. Iqbal sendiri sempat menahan tubuhnya itu dengan tangannya agar tidak terperosok ke dalam jurang. Dan memang cara itu berhasil. Dia tidak terperosok lebih jauh ke dalam jurang. Hanya saja hal tersebut mengakibatkan ujung jari hingga pergelangan tangannya robek dengan luka sayatan yang begitu dalam, namun tidak mengeluarkan darah karena begitu dinginnya udara saat itu hingga darahnya beku. Disorientasi membuat mereka kehilangan jalur pelawangan yang ingin mereka tempuh. Mereka dihadapkan pada persimpangan. Perdebatan terjadi. Jalur mana yang akan mereka ambil? Akhirnya mereka sepakat untuk check and recheck di setiap jalur dan mereka melakukan pencarian dan mereka berpencar dengan satu catatan. Ketika sudah 15 menit, mereka harus kembali ke titik di mana mereka berada di persimpangan tersebut, Bu. Akhirnya mereka pun berpencar. Belum juga 15 menit, sayangnya kedua jalur yang diambil oleh mereka itu ternyata menghasilkan ujung jurang. Dan mereka hanya satu jalan yang belum mereka ambil, yaitu memasuki atau membabat hutan perawan. Sebuah hutan rimba yang belum terjamah manusia seperti ini. Sebab tidak ada jejak-jejak kaki yang melewati hutan tersebut atau trek tersebut. Tidak ada pilihan. Walaupun mereka tidak memiliki peralatan untuk membuka jalur, mereka sepakat memasukinya. Di hari pertama insiden terjadi, Bang Alex terperosok ke dalam sebuah lubang yang begitu dalam hingga membuatnya pingsan. Tapi ketika dia sadar, dia mendapatkan Iqbal sudah ada di sebelahnya. Namun dengan kacamata yang digunakan Iqbal itu pecah. Iqbal ini menggunakan kacamata, Bu, yang menopang penglihatannya yang tidak baik. Dan sayangnya kacamata yang digunakan Iqbal ini pecahannya itu menancap ke sekitar mata. Bang Alex masih ingat ketika dia harus mengambil atau mencabut pecahan-pecahan kaca yang menancap di sekitar mata Iqbal. Dengan segala keharuan dan tangisan, Bang Alex mencabuti kaca-kaca itu. Efeknya setelah itu, Iqbal jelas mengalami gangguan penglihatan. Gagang yang masih berada di atas akhirnya menarik mereka dengan bersusah payah berkali-kali walaupun akhirnya berhasil.
Perjalanan di hari kedua di hutan tersebut, mereka merasakan seperti mendapatkan teror dari jin-jin penunggu di sana. Puntung rokok yang pernah dibuang Alek ketika mereka melakukan perjalanan ditemukan Alek beberapa kali di tempat yang sama. Bang Alek akhirnya memerintahkan kedua sahabatnya untuk berhenti dan beristirahat dulu dan tidur untuk menyudahi perjalanan mereka hari itu. Ketiganya membuat bivak sederhana dan tidur dengan beralaskan jaket serta jas hujan mereka saja. Malam harinya ketika Bang Alek buang air kecil, dia melihat cahaya di atas gunung dari rumah penduduk. Saat itulah Bang Alek mendapatkan sebuah ide bahwa perjalanan mereka itu akan menyusuri sungai yang jelas nantinya akan mengarahkan mereka kepada pemukiman penduduk. Besoknya, masuk ke hari ketiga, Bang Alek menceritakan idenya itu kepada kedua sahabatnya. Dan jelas saja kedua sahabatnya menerima ide tersebut sebagai ide yang baik. Mulailah mereka menyusuri aliran sungai. Dan yang pada akhirnya Bang Alek mengetahui bahwa nama sungai tersebut adalah Sungai Lemberang. Di saat mereka menyusuri Sungai Lemberang, terjadilah insiden. Iqbal tanpa kacamatanya jelas membuatnya susah untuk mencari tapakan-tapakan jalan terbaik. Hingga dia menginjak sebuah batu besar yang sangat licin, Lalu dia tergelincir. Sayangnya lagi, gelincirnya Iqbal tidak jauh adalah sebuah jurang. Iqbal pun terguling ke jurang tersebut. Bang Alek dan Gagah histeris. Mereka berusaha memanggil-manggil nama Iqbal namun tidak ada jawaban dari Iqbal. Segala cara akhirnya Bang Alex dan Gagah lakukan untuk mencapai titik di mana Iqbal terjatuh. Namun akhirnya mereka berhasil menuju tempat titik Iqbal terjatuh. Iqbal pingsan. Akhirnya mereka membawanya ke sebuah tempat yang aman, Setelah Iqbal tersadar, tubuhnya sangat memprihatinkan. Selain luka-luka yang dia alami saat terjatuh tadi di jurang maupun sisa luka yang ada di puncak pada saat itu, Iqbal mengalami patah tulang di kaki dan tangannya dan entah di mana lagi. Yang jelas Iqbal sangat merasa kesakitan. Disinilah terjadi dilema, Mereka harus tetap menyusuri sungai agar menemukan rumah penduduk. Namun dengan kondisi Iqbal seperti itu ya jelas tidak mungkin. Pilihannya antara Bang Alek dan Gagah harus pergi sendiri menyusuri sungai dan meminta bantuan kepada penduduk. Suka tidak suka, mau tidak mau, Gagahlah yang berangkat mencari bantuan. Namun Gagah pesimis katanya. Kalau dia bisa mencapai pemukiman penduduk dan mencari bantuan. Karena jelas dia tidak punya pengalaman survival sama sekali di dalam hidupnya. Disinilah Gagah menuntut kebersamaan persahabatan mereka. Gagah meminta mereka untuk tetap di sana bersama katanya. Sampai orang menemukan mereka. Ataupun jika tidak orang menemukan mereka, mereka bersama-sama mati. Bang Alek tidak setuju. Mereka harus tetap hidup, apapun yang harus mereka lakukan. Bilapun pada akhirnya mereka mati, paling tidak mereka sudah berusaha. Dengan sangat terpaksa dan sikap yang masih pesimis, Gagah akhirnya mau mencari bantuan. Namun dengan satu syarat. Semisal Gagah tidak selamat katanya, Gagah meminta Bang Alek untuk tetap di titik di mana dia sedang menunggu Iqbal. Gagah bersumpah bila dia tidak selamat menemukan penduduk, maka dia tetap akan kembali ke titik tersebut mendatangi kedua sahabatnya. Serem, tidak ada pilihan. Alek walaupun tidak setuju, harus mengiyakan sebagai kamuflasenya. Motifnya agar Gagah cepat berangkat mencari bantuan. Maka berangkatlah Gagah menyusuri sungai. Bang Alex masih ingat ketika Iqbal berbicara dan berkata bila dia meminta Bang Alek untuk menguburkan sepatunya ke sebuah tempat yang sangat difavoritkan oleh Iqbal, yaitu Gunung Sumbing. Pikiran Bang Alek hanya terpaku pada satu hal, yaitu keselamatan Gagah dan mendapatkan bantuan dari penduduk. Hingga akhirnya pada hari keempat, kondisi Iqbal sudah semakin melemah. Hingga akhirnya Iqbal harus menghembuskan napas terakhir. Di samping Bang Alek, di samping orang yang menjadi idola Iqbal, walaupun dia adalah sahabatnya sendiri. Sementara Gagah masih belum kembali. Entah Gagah dalam taraf yang masih hidup atau sudah mati.
Tidak ada alasan Bang Alek harus hidup. Bang Alek kemudian mengeluarkan isi-isi dari ransel mereka dan membuat jejak-jejak pada sekitar Iqbal. Hal itu dilakukan kalau tim rescue mencari mereka melalui udara. Kemudian Alek meninggalkan Iqbal hanya dengan menggunakan pakaian yang dia gunakan saja. Bang Alek kemudian melanjutkan menelusuri sungai itu, yang namun pada akhirnya terbelah menjadi 2 jurang. Disinilah Bang Alex menjadi patah semangat. Kemudian dia duduk di salah satu batu besar memikirkan bagaimana cara dia turun dari salah satu jurang tersebut. Kemudian Bang Alek menunduk dan ajaibnya ketika dia menengadahkan kepalanya, dia sudah berada duduk di bawah jurang tersebut di sebuah batu besar. Batu terusan dari sungai Niger. Tapi fokus Alek lebih kepada pemukiman penduduk, Kemudian dia berencana untuk meneruskan penelusuran sungai. Tiba-tiba Bang Alek mendengarkan suara teriakan seseorang. Dan suara itu adalah suaranya si Gaga. Bang Alek kemudian meneriaki Gaga dan menyuruh Gaga untuk terus berteriak agar Bang Alek bisa mencapai tempatnya si Gaga. Dan akhirnya Bang Alek mengetahui bahwa posisi Gaga masih berada di atas lembah jurang, sementara Bang Alek berada di bawahnya. Alex menyuruh Gaga untuk merambat turun ke bawah. Namun karena Gaga takut, maka Gaga tidak ingin melakukan apa yang disuruh Alek. Gaga hanya bertanya, di mana Iqbal? Bang Alek kemudian mengatakan bila Iqbal sudah mati. Gaga masih terus menanyakan Iqbal, mengapa Bang Alek meninggalkan Iqbal. Hingga akhirnya malam pun turun. Suasana menjadi gelap. Bang Alek harus menyisakan tenaga untuk terus menyusuri sungai pada esok harinya. Dan mereka akhirnya tidak terdengar suara kembali. Mereka tertidur. Pagi harinya Bang Alek bangun, kemudian meneriaki si Gaga agar tetap berada di tempatnya. Bang Alek akan berusaha menuju tempatnya Gaga. Namun teriakan Bang Alek tidak terespon oleh Gaga. Kemudian Bang Alek berpikir positif. Bila Gaga itu ngambek dengan turun ke lembah pada malam hari diam-diam, kemudian meninggalkan Alek. Maka Alek berusaha untuk menyusul Gaga menyusuri sungai tersebut. Singkat cerita, akhirnya Alek menemukan seorang ibu yang berada di desa Limpak Tepus. Alex kemudian menanyakan kepada ibu tersebut di manakah rumah kepala dusun. Si ibu menunjukkannya, kemudian Alex dengan segera menuju ke rumah kepala dusun. Setelah bertemu dengan kepala dusun, Alek menceritakan segalanya. Namun sayangnya, kepala dusun justru memarahi Alek. Entah apa yang ada di pikiran kepala dusun. Kepala dusun hanya mengizinkan Alek untuk rehat pada malam hari itu. Dan besokannya mereka mengantarkan Alek ke kelurahan katanya. Alex tidak bisa berbicara apa-apa. Besoknya Alex memang diantar ke kelurahan, Namun disinilah plot twist. Ternyata kepala dusun baru mengetahui dari pihak kelurahan bila 3 orang termasuk Alex sedang dalam pencarian tim rescue. Dan dilalanya kejadiannya itu sudah 14 hari yang lalu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa mereka baru melewati waktu di hutan itu selama 5 hari. Setelah dilakukan konfirmasi dengan tim SAR pusat, pencarian Gaga dan Iqbal pun dilakukan. Bang Alex sendiri tidak dilibatkan dalam pencarian tersebut karena dia harus memulihkan kondisinya. Dia hanya mengarahkan saja, yang pada akhirnya justru dengan arahannya ini Iqbal ditemukan. Namun sayangnya laporan tim SAR hanya mengatakan mereka menemukan titik di mana Iqbal ada atau berada dengan atribut-atribut jejak-jejak yang ditinggalkan Bang Alek. Hal yang tidak masuk akal. Sisa jejak-jejak yang ditinggalkan Bang Alek termasuk CD yang digunakan oleh Iqbal ditemukan di titik tersebut namun tidak dengan tubuh Iqbal. Berbagai macam asumsi pun muncul dari sana, baik dari tim SAR, pihak kepolisian maupun dari pihak forensik. Selain dari itu, di lokasi yang sama, Alex menerima laporan bila tim rescue menemukan sebuah ransel berwarna merah yang jelas itu digunakan oleh Gaga ketika melakukan pencarian bantuan ke penduduk. Letak dari ransel tersebut tidak jauh dari lokasinya Iqbal. Kemungkinan memang Gaga ini kembali menuju titik di mana Iqbal berada. Satu hal yang harus Bang Alex ceritakan yang tidak dipublis oleh media manapun. Bang Alek menuliskan kisahnya itu di halaman Facebooknya sekitar tahun 2015. Bang Alek mengatakan bila pada suatu hari saat melakukan pencarian dari tim rescue, yang pada saat itu Bang Alek bersama komandan mereka
mendapatkan informasi terupdate mengenai posisi Iqbal dan Gagah. Melalui HP, mereka mendapatkan informasi bila tim yang berada di hutan pada saat itu melihat sosok yang tingginya 2 meter dengan rambut-rambut hitamnya yang tumbuh di seluruh tubuhnya, melayang dan menggendong 2 mayat manusia yang telanjangnya sudah mengeluarkan bau batang jasad yang diyakini adalah Alek dan Iqbal. Komandan yang berada di sisi Alek langsung memerintahkan anak buahnya yang berada di hutan tersebut untuk langsung menembaknya. Sejak saat itu, sosok Iqbal dan Gagah menjadi buah bibir dari para pendaki Gunung Slamet. Bang Alek sering mendapatkan laporan dari pendaki lain yang mengatakan bila mereka bertemu dengan sosok misterius yang ciri-cirinya ternyata mirip dengan Iqbal dan Gagah. Alex juga telah memenuhi janjinya kepada Iqbal untuk mengubur sepatunya di Gunung Sumbing. Selamat jalan Iqbal Latif dan Gagah pribadi. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, demikian kisah dari 3 sahabat yang melakukan pendakian di Gunung Slamet. Masih ada video lain yang mau saya bagi ke kalian, jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan bila ada video terbaru. Like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Share bila video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, terima kasih dan bye-bye.